Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Dwi Putra Diansyah, nomor absen 8, kelas 12 PDA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penyelesaian grafika tentang menjilid buku manual. Pengertian: dalam bidang grafika, penjilitan merupakan tahap akhir dari proses pembentukan barang cetakan. Dan sebenarnya penjilitan merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang ada dalam penyelesaian grafika atau purna cetak. Penjilitan merupakan proses lanjutan dari hasil cetakan. Setelah selesai dicetak, dilanjutkan dengan melipat, menjahit, dan proses lainnya, sehingga menjadi bentuk buku, majalah, dan hasil lainnya. Beberapa cara menjilid buku. A. Jilid brosur. Jilid brosur merupakan cara menjilid yang dimana pattern atau kuras, buku, dan sampul dijilid menjadi satu dengan jahit benang atau jahit kawat. Cara ini terdiri dari A. Saddle stitch atau jahit punggung. Isi dan sampul dijahit dengan benang atau kawat, biasanya digunakan untuk buku atau majalah yang tidak lebih dari 64 halaman. B. Side stitch atau jahit sisi. Pattern buku yang sudah dijahit dengan kawat dari samping, kemudian diberi sampul dengan mengelem dengan rata agar sampul itu akan menyatu dengan isi buku. B. Jilid karton. Penjilitan dengan karton tebal atau straw board digunakan untuk buku yang lebih kuat dan tahan lama. Jilid ini terdiri beberapa cara. A. Jilid karton sisir menyeluruh. Setelah dijahit, diberi sampul karton dan pasang linen punggung. Lalu beri sampul pualam, dilanjut pemotongan yang dari muka, ekor, dan kepala. B. Jilid karton dengan daun dilipat ke dalam. Setelah dijahit, diberi sampul karton dan pasang linen punggung, lalu dipotong dari muka, ekor, dan kepala. Lalu potong dan beri sampul pualam yang dilebihi, lalu dilipat ke dalam, lalu tempel lembar lindung. C. Jilid karton dengan sampul dilipat menyeluruh. Cara ini sebenarnya sama, cuma pada jilid ini setelah dijahit diberi sampul karton lalu dipotong. Setelah itu dipasang linen punggung dan dilebihi atas dan bawah, lalu dilipat ke dalam. Setelah selesai dipasang sampul pualam yang juga dilebihi dan dilipat ke dalam. Kemudian pasang helai pelindung. C. Banjeter. Banjeter adalah cara menjilid buku di mana sampul dan isi atau blok buku dikerjakan secara terpisah. Buku ini dapat dibuat dengan punggung rata atau bulat. Blok buku dikerjakan lebih dahulu dijahit sampai dipotong, kemudian untuk punggung bulat, punggung buku diketok atau dipukul dengan palu agar bentuk bulat. Lalu membuat sampul yang disesuaikan dengan isi buku atau blok buku. Setelah sampul selesai, isi buku ditempelkan atau digabungkan dengan sampul buku. D. Perfect binding. Jilid ini juga disebut jilid tanpa benang atau jilid rekat. Tanpa penjilitan ini sama dengan jilid brosur, tetapi tidak dijahit dengan benang atau kawat. Dan sebagai penggantinya direkatkan dengan perekat sintetis atau lem panas atau dingin. E. Spiral binding. Penjilitan dengan cara ini, lubang atau punggung buku dibuat banyak dan setelah selesai masukkan spiral atau plastik. Untuk membuat lubang dibuat dengan alat khusus. F. Art binding. Yang dimaksud penjilitan di sini adalah cara menjilid yang lebih mengutamakan keindahan dengan menampilkan unsur-unsur seni. Penjilitan jenis ini biasanya dikerjakan menggunakan tangan. Dalam menjilid buku manual, memerlukan alat seperti jarum jahit, tulang pelipat, penggaris dan siku, gunting, kuas lem, pusut, palu martil, cutter, meja praktek, meja jahit, pensil, pres tangan kayu, papan pres, pemotong kertas, batu marmer. Dan juga bahan seperti kuras isi buku, kertas casing, board, sampul pualam, linen sampul, pita jahit, pita kapital, pita baca, benang jahit nilon, dan lem. Macam-macam penjilitan. A. Jilid kawat atau saddle stitching. Teknik ini disebut juga dengan jilid kawat.
Teknik jilid ini biasa digunakan untuk menjilid buku atau dokumen dengan ketebalan yang tipis antara 4-80 halaman. B. Loop stitching. Teknik jilid ini pada prinsipnya hampir sama dengan saddle stitching. Bedanya yaitu pada bagian luar buku kawatnya melengkung, membentuk suatu lubang. Fungsi kawat melengkung yang berlubang itu agar buku bisa dimasukkan dalam binder yang besar. C. Side stitching atau sewn. Teknik jilid ini menggunakan bahan kawat atau benang. Berbeda dengan saddle stitching, proses jilid dilakukan dengan menjahit atau menstaples dari bagian sisi depan hingga tembus ke bagian belakang buku. D. Jilid benang atau sewn binding. Teknik penjilitan dengan menggunakan benang sering digunakan untuk keperluan cetak buku dengan hardcover. Jumlah halaman yang dijahit dengan menggunakan benang tergantung pada ketebalan kertas atau gramatur. Semakin besar gramatur, maka semakin sedikit jumlah halaman yang dijahit. E. Jilid lem panas atau perfect binding. Teknik jilid lem panas sering digunakan untuk menjilid buku yang tebal. Kelebihan teknik jilid lem panas lebih kuat dibanding teknik jilid yang lain. Jilid lem panas juga dapat dikombinasikan dengan teknik jilid lain seperti jilid benang atau jilid kawat. F. Tape binding. Teknik jilid ini menggunakan tape atau lakban hitam yang ditempel pada bagian tepi buku. Harga jilid ini cukup murah dan sering digunakan oleh anak-anak kuliah atau orang yang ingin menghemat biaya. Kelemahan dari teknik tape binding yaitu tidak awet alias mudah lepas jika lakbannya kurang lengket. G. Screw binding atau jilid baut. Jenis penjilitan ini menggunakan baut untuk menyatukan lembaran-lembaran pada sebuah buku. Kertas yang dilubangi dari halaman pertama hingga tembus ke halaman belakang. Setelah itu disatukan menggunakan baut dan dikencangkan, sering digunakan dalam hardcover, katalog warna, buku menu, dan lainnya. H. Plastik grip binding atau jilid plastik. Penjilitan ini cukup sederhana dan mudah karena dengan menyusun dokumen, setelah itu dijepit di antara plastik hingga mencakup keseluruhan dokumen. Teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik side stitching atau menstaples pada bagian tepi dokumen sebelum dijepit agar lebih kuat lagi. I. Comb binding atau jilid spiral. Teknik ini menggunakan berbahan plastik yang tidak terlalu tebal di bawah 100 halaman. Biasanya di bagian sampul depan dan belakang sering ditambahkan dengan lapisan plastik muka atau kertas berwarna agar terlihat lebih bagus. J. Twin loop wire binding atau jilid spiral dua pasang. Penjilitan ini berbeda dengan penjilitan buku lainnya, di mana comb binding ini menggunakan bahan kawat yang saling berpasangan. Comb binding ini dapat membuka semua isi kertas atau isi buku secara penuh merata dengan cepat dan gampang. Cara menjilid buku Banjeter. A. Pertama, siapkan alat dan bahan. B. Lalu lipat kertas menjadi kuras. C. Setelah itu ditumpuk, setiap satu kuras berisi 5 lembar. D. Mengepres kuras yang sudah ditumpuk. E. Menyusun kuras untuk dijahit. F. Ratakan kuras di bagian punggung dan kepala. G. Beri tanda atau coretan sebagai acuan jahit pada punggung buku. H. Lalu jahit menggunakan tusuk grosir 7 dengan 2 pita silang sebanyak 12 kuras secara urut sampai kertas habis. I. Setelah kertas dijahit, lalu lem punggung buku dan keringkan. J. Setelah kering, potong buku dimulai dari muka, ekor, dan kepala. Ukuran buku jadi 16 x 20,5 cm. K. Lalu potong board untuk sampul ukuran 16 x 21,5 cm. L. Kemudian potong board untuk punggung buku, lebar setebal buku kali 21,5 cm. M. Lalu gabungkan board sampul dengan board punggung dengan kertas pembantu ukuran 7 x 21,5 cm. N. Lalu pasang linen punggung ukuran 7 x 24,5 cm. O. Kemudian pasang linen sudut ukuran 7 x 7 cm, 2 lembar dipotong diagonal. P.
Lalu pasang sampul bualam dengan ukuran 16 x 24,5 cm. Kemudian gabungkan sampul board dengan blok buku yang dilem dengan lembar pelindung. R. Setelah selesai, tunjukkan kepada guru dan kumpulkan. S. Mengembalikan alat dan bahan. T. Lalu pembersihan ruangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengetikan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.